Alhamdulillah seorang pendeta asal berhasil masuk Islam. Kini Islam semakin berkembang terus, dan kita doakan Islam terus berkembang di seluruh dunia. Inilah kisahnya perjalanannya masuk Islam. Dalam sebuah wawancara dia mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dan mengirimkan pesan-pesan Islam melalui Nabi Muhammad yang menciptakan kita. Pesan yang datang untuk mempersatukan semua agama, memimpin manusia untuk sujud menyembah hanya kepada kebenaran Tuhan Yang Maha Esa. Selama sekitar 21 tahun saya mengimani Kristen. Dan saya bekerja di gereja, pertama sebagai seorang pengkhotbah bepergian di wilayah Brasil Nordeste. Berfokus pada negara saya Paraíba, berkhotbah di beberapa kota. Dan setelah beberapa waktu, saya mencapai posisi penting dalam gereja, saya ditunjuk sebagai pastor. Dari penginjil dan akhirnya menjadi pastor di gereja. Dalam perjalanan itu saya menjadi pemimpin sebuah sekte majelis jemaat Tuhan di kota saya João Pessoa, Paraíba. Yang mana sekitar 10 tahun saya memimpin sekte ini. Saya melihat peningkatan gereja. Kami memiliki 17 gereja di negara saya dan juga di negara bagian Pernambuco. Dunia Muslim telah datang selama berabad-abad. Dan Yesus adalah Muslim, tepat karena pesan ini yang dibawanya, yang dicatat dalam Injil. Ketika mereka bertanya kepada Yesus, siapa yang harus disembah? Ia menjawab, hanya menyembah Allah. Dia datang, dan menyatakan bahwa dia hanya diutus oleh Allah untuk kaum tersesat dari Bani Israel. Yesus memimpin semua orang untuk menyembah satu Allah yang benar, karena orang-orang waktu itu menyembah Tuhan yang lain. Sehingga Yesus datang dengan misi ini, untuk menghancurkan sistem keagamaan dan membawa, atau lebih tepatnya, untuk membawa kembali sistem lama menyembah hanya satu Tuhan tetapi ia ditolak. Dan dia tidak diterima, namun tetap setia kepada pesannya. Ketika mereka bertanya apakah dia adalah Allah, ia menjawab, "You say that I am." Dia tidak mengatakan, pada titik tertentu, bahwa ia adalah Allah. Dia tidak pernah menyatakan bahwa ia Allah, ia tidak pernah menginginkan kemuliaan bagi dirinya. Dengan kepastian ia menegaskan bahwa ia tidak menerima penyembah terhadap dirinya. Manusia hari ini memuliakan dia sebagai Tuhan, tetapi ia tidak meminta itu. Jadi Yesus memang adalah seorang Nabi Islam, seorang Nabi Islam yang membawa pesan restoratif dari penyembahan hanya satu Tuhan. Dan ini apa yang telah dilakukan Muslim, mereka menyembah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan alam semesta. Dan yang memiliki kekuasaan atas semua, dan pada suatu hari akan membawa seluruh umat manusia dan menghakimi mereka. Semua orang akan melalui proses ini. Yesus adalah seorang Nabi Islam karena ia menegaskan keesaan Tuhan. Pertemuan pertama saya dengan seorang Muslim terjadi tepatnya dengan putri saya yang memeluk Islam di Auckland, NZ, ketika dia sedang belajar di sana. Kemudian kami bertemu di Dubai pada tahun 2007. Ketika Sheikh Said Al Maktoum mengundang saya untuk menjelajahi Dubai, menghilangkan keraguan saya terhadap Islam dan Muslim. Jadi inilah adalah kontak pertama saya dengan seorang Muslim. Cerita saya ini ditandai oleh kehidupan keagamaan. Sejak muda saya terlibat dalam proyek-proyek Kristen di kota dan negara saya. Kemudian saya bekerja di Bank Negara Paraíba. Setelah itu saya lulus ujian untuk bekerja di Bank of Brazil, di mana saya bekerja selama 17 tahun. Kemudian, dengan perlunya keterlibatan saya yang lebih besar di gereja, saya meninggalkan pekerjaan saya. Dan saya mendedikasikan 15 tahun hidup saya untuk memberitakan Injil, begitulah saya menghabiskan hidup. Dan kemudian saya menemukan Islam. Saya meninggalkan keyakinan evangelikal dan menyerahkan jemaat. Dan sekarang saya kembali ke sekolah hukum di kota saya, untuk lulus public courses, dan mendukung keluarga saya secara finansial. Selama 3 tahun saya menjadi Muslim. Allah memberikan kami kekuatan untuk memperkenalkan Islam di kota kami João Pessoa. Dengan saudara saya, kami membuka Islamic Center, yang mana saya yang memimpinnya. Dengan kuasa Allah,
dukungan kerja keras saudara saya dan juga saudara-saudara di Dubai. Kami berhasil membangun rumah, di mana kita berdoa kepada satu-satunya Allah yang berhak disembah. Dan kami menyebarkan firman Allah yang diwahyukan kepada Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan kami melihat pertumbuhan, orang mulai tertarik, mereka kehilangan rasa takut mereka, untuk menjadi seorang muslim. Dan insya Allah, dengan izin Allah, akan memiliki cukup orang, suatu hari kita akan membangun sebuah masjid. Pekerjaan ini akan terus berlanjut dan Allah akan dimuliakan di negara kami, Paraíba dan di Brasil. Gereja Evangelikal di Brasil memiliki kelebihan. Telah membantu Injil, masalah sosial, memberi penghidupan yang lebih baik. Ini adalah sesuatu yang tidak dipungkiri. Tentu saja ada penyimpangan di dalam itu, dalam organisasi itu. Gereja Evangelikal dibagi dalam beberapa sekte, tapi meskipun mereka telah melakukan sebuah pekerjaan penting dalam bidangnya. Gereja Evangelikal di Brasil, sama seperti tempat lainnya, memberikan pandangan dengan menjadikan Yesus, Nabi di dalam Islam Tuhan. Memberi gagasan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang dalam pengetahuan saya ini merugikan orang-orang dan sebagian besar mempercayai hal itu. Malangnya yang memeluk keyakinan ini dan mengikuti jalan ini, berada dalam kesesatan bagi kehidupan nanti. Saya tidak bisa menghukum mereka, saya tidak kewenangan untuk itu, tapi hal ini terserah kepada Allah untuk menghakimi mereka. Dalam Wahyu Quran, Dia berkata bahwa Dia akan menghakimi antara mereka, tapi saya berharap pesan kebenaran akan sampai berada pemimpin Kristen. Dan yang kita miliki di Brasil, sebuah negara yang hanya akan menyembah Allah yang satu, tanpa mitra atau sekutu.